ini waktunya sebelum kita ini untuk bisa membuka ruang tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dipergunakan waktunya untuk bisa bertanya kepada para narasumber kita. Silakan, saya buka ke floor yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Boleh ke sini Pak, ya dengan mic ya. Kedua, ya. Ya. Silakan Pak. Baik, nama saya Niko Watimena. Ya. Saya sebetulnya akademisi, juga peneliti. Ya. Saya datang ke sini setelah saya beli, kemarin kebetulan saya ke sini, saya beli bukunya, Cerita Orang Bersaudara. Saya kagum sekali baca buku itu, karena saya punya masalah 3 tahun yang lalu mencari penulis di Ambon. Saya sendiri datang ke Ambon pada Hari Pers Nasional. Jadi pada waktu Hari Pers Nasional diminta oleh PWI sebagai orang Ambon, Nik, kamu cari dong orang-orang Ambon yang bisa nulis. Itu saya hubungi lewat telepon, nggak ada yang respon. Dan saya harus terbang langsung ke Ambon. Saya kasih waktu 2 minggu sebelum Hari Pers Nasional itu. Dan jadi kita buku, judul saya pada waktu itu tidak tahu judulnya apa. Saya masuk ke kantor gubernur, saya baca ada tulisan maju apa ada satu slogan yang selalu ada di kantor Pemda itu. Maju Manggu maju. Ya. Akhirnya saya bilang, itu aja deh. Ya. Saya pakai itu sebagai judul bukunya. Nanti saya kasih pemulaian bukunya. Dan dari buku itu baru saya coba cari penulis-penulis. Sulit sekali. Dan saya harus edit. Saya mengerti lah, karena saya kebetulan akreditator dari wartawan. Jadi saya mengakreditasi wartawan juga. Jadi setelah kami bikin itu, baru saya diminta oleh Baku Tongka, Pak Isan tahu, saya ikut dari kelompok Baku Tongka. Ada Pak Johari, ada Pak Samuel, ada Pak siapa yang dari MRT ini, Pak yang direktur Amerika. Ya, akhirnya mereka bilang, karena pada waktu itu saya nggak mampu nulis buku karena saya belum dapat penulis yang bisa seperti yang saya baca tadi. Saya baca buku ini, saya bilang, wah ini luar biasa, banyak sekali penulisnya. Kok saya nggak dapat 3 tahun yang lalu. Akhirnya saya diminta bikin tentang Papua. Dalam 2 tahun saya selesai bikin riset tentang Papua, judulnya Etnografi Papua. Nah, saya waktu itu dituntut oleh teman-teman dari Maluku itu, kenapa nggak bikin etnografi tentang Maluku? Saya bilang, susah orang Maluku ini. Satu, memang kita melihat, kita akui aja, kita tuh sangat egosentral. Orang Maluku mungkin, orang Selo bisa lihat, sangat ego. Kalau penyanyi aja, kalau choir kita punya Andarino dulu, bagus sekali. Tapi nggak lama bertahan. Orang Batak, choirnya bagus. Orang Ambon individu, Grand Freddy bagus, coba Grand Freddy duet, susah. Betul kan? Karena memang hebat, orang Ambon itu individunya hebat. Kalau saya melihat itulah ciri khas orang Ambon, individual mereka. Jadi itu yang menurut saya kesulitan saya pada waktu itu. Kebetulan saya mengajar intercultural communication. Intercultural communication itu komunikasi antar budaya. Saya diundang waktu itu ke Utrecht, ke Museum Maluku. Saya cari buku, nggak ada, akhirnya saya ke Leiden. Di Leiden yang ada tentang Papua, sedikit tentang Maluku. Makanya saya senang sekali ketemu Bapak dari ini, Bapak-bapak ini, saya ingin sebanyak mungkin data saya dapat, insya Allah saya bisa menulis. Karena buku tentang Papua itu malah langsung diambil oleh Departemen Luar Negeri dan dibikin dalam 2 bahasa. Saya kerjasama dengan Oxford sama Leiden. Karena datanya dari Leiden tetap dapat kreditnya, tapi yang dalam bahasa Inggrisnya saya kerjasama dengan Oxford. Kebetulan Oxford itu Papuanya banyak. Di situ memang pusatnya Papua itu punya Papua Studies ada di sana. Dan ini menurut saya yang harus Maluku bisa. Saya kecong dengan senang hati. Saya waktu baca ini baru saya datang ke sini, saya bilang saya mau dengar ini. Senang saya lihat, banyak penulis bagus-bagus. Cuman sayangnya, orang Ambon ini semangatnya tinggi. Tulis terlalu banyak. Sebenarnya kalau saya lihat buku satu itu, bisa jadi 4 buku, Pak. 4 buku spesifik sendiri-sendiri. Sayang ya, Pak. Kalau kita bikin sesuatu itu jadi banyak sekali, akhirnya nggak fokus. Sedangkan itu ceritanya semua, kalau saya baca semalam aja, Pak. Saya coba browsing lah istilahnya, saya baca-baca. Wah ini bagus, tapi temanya banyak sekali. Dari 4 itu bisa jadi berapa tema. Dan ini yang menurut saya yang perlu diangkat. Maluku banyak ceritanya. Saya setuju sekali bikin film bisa. Sekarang ada vlogger kan. Ada influencer Maluku juga banyak. Malah kemarin ingat Pak acara di mana? Kita di perpustakaan. Salah satu murid saya itu artis Maluku yang cantik manis si Prilly Latukonsina. Saya kagum sekali pada waktu dalam kelas dia bilang, kalau kami di kampus sih panggil sir, Pak. Bukan karena gelar pangeranan, tapi sekolahnya itu pakai sir. Jadi bilang, sir, saya bangga jadi orang Ambon. Kenapa? Saya bilang, saya ngerti. Karena selalu pakai namanya, dia sebut, saya Prilly Latukonsina. Oh iya. Ya waktu acara itu dia kemana-mana dia nggak pernah. Di film sendiri aja pakai Latukonsina. Perhatikan. Itu ciri khas orang Ambon yang
kuat sekali apanya menurut saya buat seorang orang Ambon itu kuat gitu. Sedangkan anak-anak saya sendiri aja pertama kali ya saya dengar cerita tadi memang preman, dia bilang kadang-kadang malu pak sama temen kalau bilang orang Ambon. Kebetulan saya istri orang Jawa jadi muka anak saya agak sedikit ya. Saya kenal Andika kan, dia mukanya kan Ambon-Ambon ya begitulah, tapi nggak Ambon bener. Tapi dia pertama kali adiknya apalagi, nanti kalau ke rumah cewek gua, bapaknya tanya kamu orang apa, orang Ambon, preman gitu. Jadi susah. Tapi memang itu kita harus, kalau saya ingin bikin infrastruktur, pengen menunjukkan Ambon itu bukan hanya preman. Ambon itu punya Glenn, punya Prilly Konsina. Itu orang-orang budaya. Kita budaya itu kuat sekali. Dan saya setuju bahwa kita bisa menunjukkan melalui budaya itu segala sesuatu bangsa itu majunya karena budayanya. Betul loh Pak? Saya setuju budaya. Oh agama juga budayanya masuk. Jadi memang itu yang perlu diangkat. Mungkin saya nggak bertanya, tapi mungkin pertanyaan ke Bapak saya ingin tahu bagaimana sebenarnya sekarang perkembangan sekarang antara konflik itu sendiri antara Islam dan Kristen itu sendiri masih ada, karena saya melihat dan terakhir saya ke Maluku tuh saya naik mobil tuh orang sambil cerita, orang Ambon tuh ceritanya tuh dia sambil ketawa-ketawa tapi dia nangis, saya tahu cerita tentang konflik. Jadi kalau dari Ambon kita dari airport mau ke kota itu dia cerita gini bung, tapi sambil ketawa-ketawa, tapi saya tahu hati kecilnya tuh menangis cerita tentang konflik Pak. Dan itu masih terus terjadi cerita. Jadi menurut saya memang cerita itu kita lesson learn itu tetap kita harus punya Pak. Itu satu bangsa punya lesson learn, kita belajar. Bangsa suku lain di Indonesia harus belajar dari orang Maluku, belajar dari apa yang kita hadapi. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk yang ingin bertanya. Silakan Mas. Saya Nofriantoni, saya bekerja di dunia konflik juga, tapi baru beberapa kali ke Ambon ketemu Bang Abidin juga dan beberapa yang lainnya. Melihat film tadi ya, yang ditayangkan tadi, saya tuh kadang-kadang berpikir ini kan orang yang diupayakan untuk mencicipi rekonsiliasi, mengenal yang lain begitu. Ya dibuatlah LinkedIn segala macam, didesain sedemikian rupa gitu ya. Ada beberapa orang saja gitu. Kita kadang-kadang nggak tahu seberapa banyak masyarakat kita yang keinginannya seperti itu, dan sementara di sisi lain keinginannya itu adalah selalu berkonflik. Saya kasih contoh, misalnya ada kawan saya yang tiap hari, orang Ambon, tiap hari kerjaannya nyebar hoax di WhatsApp group. Seakan-akan dunia mau kiamat besoknya gitu ya. Jadi kadang-kadang saya berpikir ini miniatur yang sangat mini banget gitu, kecil banget dan penting, pasti penting gitu. Tapi apakah saya tanyakan ke Bang Abidin mereka, selaku orang yang bergelut sehari-hari di dalam kehidupan antar masyarakat di Ambon, kira-kira kecenderungannya itu lebih banyak kemana saat ini? Jangan-jangan Bang Abidin hanya melihat sebagian kecil dari peta atau orang-orang di sekeliling yang memang di engineering gitu untuk rekonsiliatif. Sementara bara-bara di tengah masyarakat itu masih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling menyebalkan kalau kita melihat konflik-konflik itu adalah aktor intelektualnya itu selalu kabur gitu, nggak kelihatan, dan kita kesal sekali. Orang mati berkonflik, hidup setelah konflik itu kemudian segregatif, luka-luka sosial, ekonomi, dan lain sebagainya itu banyak di dalam masyarakat. Tapi siapa sebetulnya pemicu ini, dan tidak pernah diadili. Dan resolusi konflik di Indonesia itu kan lebih banyak forget it gitu. Daripada Anda membuka luka lama, lebih baik Anda rekonsiliatif saja, selesai, jangan membuka luka lama begitu. Jadi nggak ada pendekatan truth-nya itu tadi gitu. Saya membayangkan kalau kita dari pembicaraan dengan beberapa orang, kadang-kadang kita bisa mendengar gitu beberapa selentingan sebetulnya apa sih yang memicunya, siapa sih aktornya gitu. Misalnya ada yang bilang, orang tentaranya 30.000 di sini, kok bisa terjadi konflik komunal gitu. Jadi siapa sebetulnya yang melakukan itu gitu? Mereka banyak yang punya senjata dia,
Siapa yang memobilisasinya? Gitu. Jadi itu yang tidak terjawab, dan itu sangat, dalam setiap konflik itu orang yang paling bejatnya itu nggak ini gitu, nggak diapa-apain, lepas begitu. Nah itu yang saya kira, kalau Bang Abidin juga atau Kak Ihsan, saya belum tamat ya baca Carita Orang Bersaudara, mungkin ada beberapa unsur di situ yang kita petik gitu. Tapi kalau kita kembali ingin memetik beberapa cerita, mungkinkah kita sampai pada kesimpulan, misalnya taruhlah ini loh aktor-aktornya, walaupun mungkin nanti anonim atau hasilnya dalam bentuk film misalnya, ya seperti film Hotel Rwanda misalnya gitu kan, kita melihat itu aktor-aktornya siapa yang menggerakkan konfliknya, ya siapa orang-orang yang terlibat di belakang itu, dan kita bisa belajar dari situ, lesson learned seperti yang dibilang Bapak tadi. Terima kasih. Oke, ini kayak menarik ini. Silakan Pak Widin, boleh nanti juga Pak Iksan juga menambahkan. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Yang pertama Om, saya mau bilang begini. Yang pertama, kita orang Maluku karena budaya Manduri lebih maju itu Pak. Saya sebenarnya termasuk orang yang mengkritik tidak tepat menggunakan slogan Mangurebe. Mangurebe itu artinya begini, dalam bahasa Indonesia itu adalah berebutan. Iya, berebutan. Karena berebutanlah orang Maluku tidak, orang bilang dari, ada bahasa lokalnya dari tahun Gomu sampai tahun Sukun ya begitu-begitu saja. PSA-nya itu dari dulu, tapi kalau satu dua orang jago gitu. Ketika jadi satu grup itu tidak maju-maju. Seperti apa orang bilang kepiting di satu loyang itu tidak dari satu, karena mungkin kita punya mental yang divide et impera buat orang Maluku itu sudah sedemikian, satu punya ini dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya selalu mengkritik, mari kita tidak menggunakan budaya Mangurebe lagi, tapi budaya Baku Kele. Baku Kele itu, kalau Mangurebe satu yang punya modal 1 juta dengan modal 1 miliar, pasti yang 1 miliar menang. Tapi Baku Kele itu menjinjing Baku Kele untuk maju, yang tidak mampu dikele oleh yang lebih mampu dan bisa sama-sama maju. Yang Islam bisa kele saudaranya yang Kristennya pun begitu gitu. Kita akan ada dalam kebersamaan. Baku kele itulah potong di kuku, rasa di daging, alir rasa, beta rasa, dan sabu salempen dibagi dua. Kalau Mangurebe tidak ada spirit itu Om. Jadi itu kritik saya. Yang kedua, stereotip orang Ambon itu selalu dengan yang mungkin mirip-mirip saya gitu, padahal Ambon itu, Maluku itu sudah dari dulu itu multikultur, dan dalam kebudayaannya juga polikultur gitu. Ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam. Ada yang yang kuning putih sawo matang sampai sawo hangus ada di Ambon. Jadi ketika kita mau melihat orang Ambon itu dalam satu, saya kira itu tidak tepat. Karena itu cara bertanamnya juga tidak monokultur, polikultur. Dalam kebun itu ada nenas, ada kasbi, ada pisang, ada ini. Beda dengan orang Jawa. Kalau padi semua, kan gitu ya. Kalau orang Ambon tidak, ya namanya kebun itu beraneka tanaman ada di dalam. Dan itu sebenarnya wajah multikultur orang Maluku gitu. Karena itu kita melihat orang Maluku itu selain ada marga-marga lokal, Wakano, kemudian ada Lohana Pesi, Pati Kawala, Latu Konsi dan sebagainya, tapi ada marga yang De Pretes, Da Costa, Da Lima, Van Rum, Van Alphen dan lain-lain sebagainya. Itu adalah Maluku merupakan pusat perjumpaan berbagai peradaban di dunia. Karena itu kalau orang melihat Maluku dengan satu pandangan tertentu, masih agak kampungan, belum memahami Maluku secara lebih umum. Karena Maluku dulu menjadi Spice Island, sudah menjadi tempat perjumpaan berbagai peradaban di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Om, mungkin kita akan saling mengontak untuk bisa bekerja untuk Maluku, dari Maluku yang ada di sana maupun dari luar. Kita terima kasih Kak Ihsan yang selalu ini kepada Maluku, Bang Prof Zainal juga, Nopi yang sudah sering ke Maluku. Yang kedua, Nopi,
benar sekali. Maluku, tapi satu yang lesson learn-nya adalah bahwa kita dulu itu orang menganggap Maluku ini akan berdamai, paling menghentikan kekerasan itu butuh setengah abad. Ada yang bilang 30 tahun, 20 tahun, macam-macam. Tetapi kita dalam waktu yang singkat itu bisa berubah, dan hari paling tidak ada beberapa riset, Maluku itu menjadi 3 provinsi, misalnya dari Litbang Kemenak adalah 3 provinsi yang punya indeks kerukunan terbaik di Indonesia. Kota Ambon sendiri dalam beberapa riset juga seperti itu. Paling tidak ini adalah tanda-tanda bahwa ada success story pembangunan perdamaian, bina damai di Maluku. Hanya pada sisi yang lain, masyarakat juga dinamis. Masyarakat kita dinamis, seiring dengan upaya bina damai, tapi juga masalah-masalah impor problem Jakarta melalui medsos, misalnya Pilkada Jakarta atau Pilpres baru-baru mengimpor problem-problem nasional ke level lokal, itu juga turut dengan segregasi yang ada, turut juga mempengaruhi relasi-relasi pergeseran masyarakat dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu adalah bagaimana itu adalah bagian dari tantangan Maluku ke depan dalam proses bina damai. Dan yang terakhir pertanyaan tentang saya kira di cerita Orang Basudara juga ya, antara Gary Van Clinton dengan almarhum Rizal, apakah perlu misalnya penegakan hukum atau tidak, seperti itu. Kita sendiri menyadari itu, tidak ada perdamaian sejati ya tanpa keadilan. Itu saya kira itu hal yang tanpa justice, itu benar sekali. Tapi banyak renungan kita daripada terus kalau kami berjuang seperti menabrak tembok-tembok besar, kita tidak mampu menabrak tembok-tembok besar seperti itu. Daripada orang bilang menangisi gelapnya malam, lebih baik kita menyalakan lilin di tengah-tengah kegelapan itu melalui upaya-upaya bina damai yang kecil-kecil gitu. Dan dari situ juga membangun kesadaran bahwa kita juga menceritakan, ada cerita-cerita kepada adik-adik, anak-anak, saudara-saudara, kejadian masa lampau, orang ini begini, orang ini begitu, dan seterusnya. Itu juga ada dalam memori kolektif generasi hari ini untuk, ya paling tidak proses-proses kita saling menguatkan, ada trust, tapi juga kita membangun kesadaran otokritik. Itu yang kita lakukan untuk masa depan. Sekali lagi, daripada mencari siapa pembunuh, kakak saya pembunuh, ayah saya pembunuh, ibu saya, saudara saya, atau menggerutu tentang gelapnya malam, lebih baik mari menyalakan lilin perdamaian untuk masa depan yang lebih baik, seperti itu. Baik, silakan. Ini karena menarik. Soalnya itu juga pertanyaan yang sama. Karena saya diskusi mengenai aktor intelektual ini kadang-kadang ya gelap aja di Republik ini gitu. Oke. Saya mau mengajak diskusi ini dari dua arah. Yang pertama soal aktor-aktor intelektual ya. Di level mana? Nasional, lokal, atau ada kalau hanya disebut nasional, yang lokal nggak disalahin. Ada nggak? Jangan-jangan provokator bukan hanya di level nasional, tapi juga di level lokal. How local is local. Jangan-jangan sampai ketua RT nanti dan sebagainya gitu loh ya. Itu satu. Jadi aktor-aktor. Jadi misalnya banyak studi yang bilang bahwa ya ada sih provokasi dari nasional, tapi juga ada rumput kering di tingkat lokal juga gitu kan, yang menjadikan provokasi nyala tuh. Kalau enggak itu provokasi hanya sekedar provokasi kan gitu, dia nggak nyala. Yang kedua, kan banyak juga tuh tempat-tempat di tempat lain terjadi konflik bersamaan dengan Indonesia yang lagi goyang gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan goyangnya Indonesia di 98 gitu. Masalahnya adalah mengapa di Manado ada goyang kayak begitu tetapi tidak menjadi konflik, tetapi di Ambon terjadi tuh. Mengapa di Solo terjadi kekerasan anti Cina, tapi di Jogja yang juga ada anti Cinanya nggak melebar seperti ini. Jadi itu ada orang bercerita mengenai Jerry dan sebagainya ya. Ada upaya-upaya ichniisasi di Ambon dan sebagainya itu yang kaitannya panjang sekali dengan ini. Jadi banyak sekali faktor yang harus dilihat, bukan hanya di level nasional tapi juga multidimensi ya. Multidimensi, bukan hanya ABRI, jangan-jangan juga bagaimana dengan Ronald, bagaimana dengan Pak Jeki, yang ketika ditanya sama pasukan Kristen, dia nggak bisa bilang apa-apa, gitu kan, dan sebagainya. Apa dia ikut berdosa juga? Itu satu segi. Segi yang kedua adalah
masalah bagaimana orang mengadili kejahatan masa lampau. Nah biasanya itu kalau kita belajar dari berbagai tempat lain ya, kejadian upaya-upaya untuk mengadili dalam pengertian ya diadili gitu ya, itu hanya terjadi kepada pihak-pihak yang kalah sekalah-kalahnya. Jadi Hitler kalah di Jerman kalah di Perang Dunia Kedua, Argentina kalah waktu Perang Malvinas dan sebagainya, dan rezimnya karena dia kalah perang itu ya tunduk setunduk-tunduknya dan diapain aja itu bisa. Jadi ada pengadilan Nuremberg terhadap Jerman, ada pengadilan terhadap militer-militer yang dulu menguasai dan menentukan politik Argentina sehingga membawa Argentina perang. Jadi segala kesalahan terkait dengan masa lalunya, pelanggaran HAM-nya dan sebagainya itu diadili seadil-adilnya gitu kan. Dan itu bisa dilakukan karena orang yang berkuasa sekarang kalah perang dan dia dia ya kalah perang, kalah berkuasa dan sebagainya, dan dia menjadi pihak yang kalah sehingga dia disingkirkan. Karena dia tidak punya kekuatan apa-apa, maka pengadilan terhadap mereka dimungkinkan. Jadi itu kira-kira ya. Nah kalau kita mau masuk ke Indonesia, bukan hanya ke Ambon loh, ke Indonesia aja levelnya di atas nasional gitu ya. Nggak ada yang benar-benar kalah gitu kan. Jadi reformasi di kita itu reformasi replacement istilahnya itu kan. Jadi bukan gara-gara orang kalah, sehingga penguasanya masih ada di sana dan sebagainya. Sehingga yang tadi kita dengar dari Pak Abidin itu. Jadi dilihat dari segi itu, orang seperti teman kita ya Rizal Panggabean almarhum saya itu merasa bahwa ya yang jauh lebih penting untuk apa yang dilakukan di Ambon adalah everyday reconciliations gitu kan, Di masyarakat, di level masyarakat dan itu sebagainya gitu ya. Karena kira-kira kalau semua orang yang terlibat dalam perang konflik Ambon mau diadili, dan itu bisa dari level Yusuf Kala sampai ke RT RW, siapa yang nggak berada di luar penjara? Jangan semuanya bisa dimasukin penjara semua. Jadi ya begitu kira-kira konteks yang lebih kompleksnya, Profesor Nofri. Oke.